Oke guys, kita lanjut lagi di tema berikutnya ya, tentang karburator. Nah, kita langsung bahas lagi tentang mau pemasangan kabel kawatnya pada main jet ataupun pilot jet ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pada saat pembongkaran otomatis kena bahan bakar atau pertalite atau pertamax, karet yang ini akan melar ya. Kemudian kalau sudah melar kayak begitu yang kayak kemarin, kita diamkan sehari aja seperti ini, dia akan kembali lagi seperti semula ya, jadi nggak melar lagi. Saya diamkan dulu, dinginkan, dia akan kembali seperti semula lagi ya, dan dia presisi lagi gitu, nggak melar, nggak susah kayak kemarin itu ya. Nah, ini kabel kawatnya sudah saya dapatkan, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Kita cerahkan dulu kamera. Ini jenisnya kabel kawat lilit, jadi ini autofokusnya agak lumayan susah ini ya. Ini seperti ini, kita butuh berapa biji gitu ya, nanti kita masukkan. Kita kupas dulu. Tapi sebenarnya ini juga lumayan sih, nggak tahu sih ini kena bensin melar apa enggak. Jadi harus digunakan kawat kabelnya saja teman-teman. Tapi ya lumayan sih ini ngupasnya juga. Nanti teman-teman mau ditaruh 2 atau 3 ya. 3 batang atau 1 batang, terserah, tergantung main jetnya ya. Nah, ini kawat tembaganya seperti ini teman-teman. Dia kena kamera enggak ya? Padahal udah saya gunakan Samsung ini kameranya. Saya bikin HD. Nah, ini yang kawat tembaga rambut ya. Kita ambil berapa helai sesuaikan dengan main jetnya. Kita cari yang agak bagus. Kita butuh panjangnya berapa, kita lihat dulu di bagian sini. Kita buka lagi ya. Buka lagi. Nah, seperti ini teman-teman main jet. Ini kan lubangnya aduh gede banget kan, kita harus sumbat kawat tembaga 1 atau 2 ini cukup. Kenapa harus disumbat bang? Karena seri PE ini sebenarnya untuk motor Tiger atau Mega Pro minimal 150 cc. Berhubung saya pasang di Suzuki Thunder 125 cc, makin kecil cc nya, jadi ini terlalu berdebar gitu, powernya terlalu gede, jadi kayak semacam orang bilang itu ngelangsam terus, susah katanya langsam di settingnya. Apanya bang itu katanya ya, sebenarnya dari main jetnya dia konsumsi bahan bakarnya terlalu terbuka, cuman kan mau diakalin kayak bengkel-bengkel susah.
Ini mah susah, udah nggak bisa disetting, beli baru lagi kadang gitu kan, otomatis bingung si punya motor. Akhirnya ya udah nurutin, beli lagi baru, atau error lagi. Sebenarnya bisa disetting dengan kayak gini, cc 125 kemudian 150 atau 200, kita sesuaikan karbunya gitu. Ini memang apa ya, kapasitas power memang besar dia gunain PE ini, karena tahu sendiri ini lubang main jetnya aja gede banget. Beda dengannya Air King aja terbilang boros di Suzuki Thunder, tapi kecil ya, puyernya gitu loh, lubang puyer. Kita mau masukin ke sini butuh berapa ya, aduh kayaknya butuh 3 ini mah, biar irit, biar stabil juga. Tapi saya harus bakar ini dulu. Ini kabel kawatnya lumayan susah ini ya ngupasnya ini. Jadi kalau pakai silet cutter takutnya dia patah lagi. Ini udah kayak lem. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman pakai seri PE, sesuaikan PE nya kan ada tipe PE 24, 26, 28. Itu teman-teman untuk motor apa dulu gitu. Kalau mau buat beli karburator universal ya. Kalau untuk seri Tiger atau Mega Pro ya sangat cocok, tak perlu disetting-setting lagi seperti ini, karena pistonnya aja gede ya. Jadi power untuk ledakannya itu butuh besar. Jadi bukan salah dari karburatornya gitu, tapi salah dari kitanya, belum tahu penyesuaiannya ukuran berapa. Nah seperti ini nih kawat tembaganya teman-teman ya. Kita teralin lagi cahaya kamera. Nih mantep banget tips trik ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi nggak saya skip aja, terserah teman-teman mau skip, mau belajar, mau enggak, terserah ya. Nah kita seksamakan dulu, yaitu seksamakan itu sesuaikan dulu ukurannya, dia di dalam itu butuh berapa gitu loh, agar tidak terlalu longgar, tidak terlalu rapat. Kayaknya butuh satu lagi lah, 3 lilit biar lebih jos, tidak terlalu langsam. Kalau misalnya masih kurang langsam, kurangin lagi. Tapi pas waktu air racking itu Thunder sangat cocok banget ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil dia. Jadi biarkan aja, ini modelnya menjalar ya, tidak usah dilipat-lipat, karena ini untuk perambatan saja fungsinya. Nah seperti ini, ujungnya kita samakan dulu ujung. Coba kita masukkan dulu ini posisinya. Nah dia kan nongol ya, jadi nanti kita potong di bagian, jangan sampai ke ini ya, jadi kita ambil sedikit saja tapi bengkokin, kalau nggak dibengkokin dililit lipatnya. Ini kita ambil 3 karena buat Suzuki Thunder ya, Suzuki Thunder karena cc-nya kecil. Tapi kalau pengen PNP nggak usah rubah-rubah, naik cc lebih enak. Kita ukur dulu, ini kan buat pilot jet nih, jadi kita usahakan segini aja nih, pas bagian lingkar ini kita masukin, baru kita bengkokin. Setelah bengkok kita lilit ya tembaga ini,
kita lilit, fungsinya agar tidak gerak, jadi dia akan mengunci ya, seperti ini teman-teman. Ini setting semacam kayak langsam atau misalkan angin bensin itu susah disetting, udah mentok ya, harus teman-teman setting sini. Jadi nanti bensin yang keluar itu sedikit, nggak begitu banyak ya. Ini tips trik dari otomotif teknik ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, yang mau download simpan, tonton nanti. Oke, kemudian setelah ini sudah terpasang, otomatis dia akan mengurangi hawa lubang bensin yang akan masuk merambat ya. Kita masukkan lagi. Jadi teman-teman jangan sampai bablas ke sini, karena ini kan buat skep jarum jet ya, yang di atas. Jangan akan bukanya dari sini dia. Oke, kita masukkan kembali. Kenapa kita gunakan tembaga? Oh ya, kalau tembaga tidak berkarat ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita kencangkan sedikit lagi ya. Nah, ini udah selesai. Kemudian masalah tentang karet yang kemarin sampai sekarang saya bahas ulang, jadi dibiarkan aja dulu teman-teman. Kalau misalkan masih bingung cara masang karetnya, masih melar banget, biarkan aja dulu, nanti sehari kemudian pasang ulang ya. Nah, kita pasang karetnya, sudah masuk ya. Perhatikan sisi-sisinya dulu sebelum dibaut, apakah ada karet yang jepit atau tidak ya. Misalkan di bagian sini nih kayak kurang pas. Nah, kalau sekiranya kalau bagus sih ya, memperbaiki karburator kayak gini, posisinya agak terlalu agak sedikit siang supaya mata kita terlihat ya. Karena saya berhubung waktunya itu adanya sore hari, jadi saya kerjakan di sore hari karena sedang sambil menunggu berbuka puasa ya. Ini untuk PE ini dia bautnya hanya 2. Kita pasang baut-bautnya, kita kencangkan. Jadi rumus untuk men-setting karburator yang terlalu tinggi untuk cc kecil ya seperti itu. Kita mainkan itunya, apa sih namanya, puyer ya, main jetnya kita mainkan supaya tidak terlalu banyak bensin yang keluar. Kalau terlalu keluar dia ya pistonnya terlalu geber banget. Oke, kita kencangkan. Nah, kita lebih kencangkan lagi pakai pegangannya ya. Kita perhatikan sisi-sisinya, misalkan sudah terlihat presisi atau tidak menjenggal, kita kencangkan ya. Banyak teman-teman yang bertanya, bang, untuk cara setting karbu racking berapa putaran, angin bensin, karbu PE berapa putaran. Sebenarnya tergantung dari sistem pembakaran motor teman-teman, motornya apa dulu, kemudian businya itu apinya bagus apa enggak gitu kan. Kalau misalkan apinya kecil ya setelan angin ya agak lumayan kenceng, sama bensin harus agak seimbang, karena kalau terlalu banyak pengapian udah melemah ya mati terus motor. Nah, ini kiranya sudah kencang, kita oke, udah kencang. Nah, hasil sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini durasi sudah 15 menit.
kita stop dulu, kita pasang dan rakit ya. Tapi bau bensin lagi tangan saya, aduh bingung. Cuma lagi udah sore. Next time aja, nanti saya kalau sudah terpasang saya review ya. Nih bos, sensasinya seperti ini kalau sudah terpasang. Tidak terlalu geber banget, tidak terlalu kecil banget. Ini saya tanamkan kawat 3 batang ya. Ini buat bensin, ini buat angin. Ini sudah mentok semua ini. Oke, jangan lupa bantu like dan klik subscribe. Semoga tips dan triks ini bermanfaat buat sobat yang masih belajar tentang otomotif sendiri. Semoga diambil hikmah dalam puasa ini dan diambil pelajaran dan wawasan ilmu pengetahuan tentang otomotif ini untuk teman-teman ya. Sebelum berbuka kita nonton video ini bermanfaat. Alhamdulillah tak perlu kursus dan tak perlu mengeluarkan banyak biaya ya untuk menjadi pintar itu. Yang penting kita ada niat dan kemauan untuk belajar dan menyimak, insya Allah kedepannya kita akan menjadi pintar dan berguna untuk bangsa dan negara kita ya. Ini kan ibarat kata ini mainan atau dolanan orang Jepang kayak gini, keihin bahasa Jepang. Masa kita dikasih yang sempurna, mata penglihatan, telinga untuk mendengarkan, otak untuk berpikir, masa kita tidak bisa seperti orang Jepang contohnya gitu. Kita yang penting kalau ada niat belajar tentang motor, insya Allah bisa. Belajar tentang servis HP, insya Allah bisa. Itu channel saya tuh yang tentang tutorial Android service, itu channel saya lagi. Saya lagi berusaha mempelajari tentang bidang-bidang elektronik. Kalau elektronik udah lama, kalau otomotif juga agak lama juga, cuman lebih nangkepnya di bagian elektronik ya, karena komponennya tidak terlalu ribet. Kalau otomotif kan komponen itu gede-gede, harus praktek langsung baru paham gitu ya. Oke, jangan lupa bantu like dan klik subscribe, ikuti channel ini gratis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti next time saya tes gimana rasanya ya, sensasinya. Nanti akan saya pakai GPS, speedometer GPS, seperti apa kecepatannya menggunakan karbu ini untuk motor Suzuki Thunder ya. Oke, bye bye.